Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, majelis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Sogiri, khususon murabbi ruhina Kiai Haji Fuadul Hasan alladzi sami'na wa ata'na. Ya, kami hormati seluruh jajaran takmir dan nazir Musalla Al-Muhajirin Bukulor Kecamatan Pangurjo. Yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni Santri Sogiri, baik BK maupun para Kordes, dan seluruh sahabat-sahabat Sogirian, seluruh hadirin wal hadirat jamaah Musalla Al-Muhajirin Bukulor rahimana wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat saking bersalipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban sholat subuh, dan juga bisa melaksanakan perintah dari Masyayikh Sogiri, yaitu KSB, kesadaran subuhan berjamaah, yang pada pagi hari ini kita laksanakan di Musalla Al-Muhajirin. Mudah-mudahan bisa istiqomah semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semuanya minal dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan semua diakui sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Fakir berdiri di tengah-tengah banyak semua, tiada lain kecuali hanya untuk imtithalu awamiri masyayikhina Masyayikh Sogiri. Oleh karena itu, apabila nanti dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, mohon nanti dikoreksi dan ditabayun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua sebagai makhluk hidup, terutama sebagai umat Islam, kita hidup di dunia ini tentunya tak lepas dari yang namanya aturan-aturan atau aturan-aturan syariat yang harus kita taati agar kehidupan kita nanti bisa teratur. Contohnya seperti saat ini kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita semua juga sudah melalui aturan-aturan syariat yang ada, yaitu syarat wajib, syarat rukun, syarat sahnya sholat serta rukunnya, itu semua sudah kita laksanakan. Dan ini secara syariat kita semua sudah gugur kewajiban melaksanakan sholat subuh. Lalu yang menjadi pertanyaan di benak kita, apakah sholat yang baru saja kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
yang tentunya nanti akan bernilai pahala. Inilah yang akan kita bahas, yang kita istilahkan dengan istilah sholat secara tasawuf. Kalau kita sudah memenuhi syarat wajib, syarat sah serta rukun, itu istilahnya adalah sholat secara fikih atau syariat. Dan sholat yang secara tasawuf ini bisa kita dapatkan kalau kita sudah melalui beberapa proses. Di antara proses itu yang pertama, kita melaksanakan sholat ini harus khusyuk. Kalau sholat kita ingin diterima oleh Allah Ta'ala, maka sholat kita ini syaratnya yang pertama yaitu harus khusyuk. Tentunya khusyuk dalam seluruh sholat ini berat bagi kita. Terus apa ada kiat-kiat yang bisa menyebabkan sholat kita ini bisa dianggap khusyuk? Menurut dawuh dari guru kita bersama yaitu Kiai Haji Muzaki Birrul Alim yang baru saja meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah Ta'ala, diampuni segala dosanya. Beliau dawuh bahwasanya orang yang sholatnya tidak khusyuk itu bisa ditambal dengan cara dia melaksanakan sholat berjamaah. Karena di antara faedah sholat berjamaah, satu sama lain antar musolli, baik imam atau dengan makmum atau sesama makmum, itu saling melengkapi ketidakkhusyukannya. Contohnya si A khusyuk di waktu takbir, terus yang isi B tidak khusyuk di waktu takbir tapi khusyuk di dalam sujudnya. Maka dia bisa menambal temannya tadi itu, dan semakin banyak jamaah yang ikut sholat berjamaah di satu majelis itu, maka insya Allah kekhusyukan itu akan mudah diraihnya. Makanya berjamaah itu lebih afdol yang paling banyak jumlahnya ketimbang yang sedikit, tapi masih lebih afdol yang sedikit ketimbang sholat munfaridan atau sendirian. Oleh karena itu, usikum wa nafsi, kami berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada banyak semua, mari kita galakkan sholat dengan cara berjamaah agar nilai kekhusyukan ini bisa dapat kita raih secara sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun syarat kedua agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, contohnya yaitu sholat. Syarat kedua yaitu kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Sampai-sampai ketika kita niat, kita dianjurkan untuk melafalkan lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Agar nanti ketika kita beribadah ini hanya murni karena Allah Ta'ala. Dan insya Allah ini akan lebih mudah ketimbang syarat yang pertama tadi yaitu khusyuk. Yang selanjutnya yang menjadi persyaratan diterimanya ibadah kita yaitu pakaian yang kita pakai, tempat sholat yang kita tempati, dan makanan yang masuk ke dalam perut kita semuanya harus berasal dari sesuatu yang halal. Kalau pakaian yang kita pakai ini berasal dari sesuatu yang haram, maka sholat kita akan tertolak. Kalau tempat sholat kita ini dari adalah tempat yang tidak halal, contohnya kita sholat WhatsApp di rumah orang batun izin, sholat kita ini dianggap sah tapi tidak bernilai pahala. Dan yang paling sulit untuk dihindari yaitu ketika makanan atau minuman yang masuk ke perut kita ini ternyata dari hasil yang dilarang oleh Allah Ta'ala alias dari barang haram, maka itu akan lebih sulit untuk dihindari. Kalau sudah masuk ke perut kita, menurut dawuhnya Kiai Muzaki, itu selama 40 hari sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
Oleh karena itu, mari menjadi renungan kita bersama. Mari apa-apa yang masuk ke perut kita ini harus kita filter. Jangan sampai kadung masuk ke perut kita dan akhirnya mendarah daging, dan akhirnya menyebabkan sholat kita selama 40 hari ini tidak diterima. Kalau untuk pakaian bisa kita hindari, kalau untuk tempat sholat bisa kita hindari, kita cari yang halal. Tapi kalau sudah kadung masuk ke perut kita, ini akan sulit untuk kita hindari. Oleh karena itu, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Jangan sampai ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini masuk ke perut kita. Terutama menjelang tahun politik. Ini banyak orang bersedekah menjelang pemilu. Lek saged pun sampai melepet ke perut kita dan perut keluarga kita. Minimal kayak itu bensin tayo rokok. Disiasati sendiri nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita harus tarkul ujub, meninggalkan ujub, meninggalkan ujub niku bangga pada perbuatan ibadahnya sendiri. Berarti dia ibadah tidak karena murni Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.